pura-pura menerima ajaran Rasul, mereka adalah orang-orang yang munafik karena ingin menghancurkan Islam dari dalam dan juga ingin merebut kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut beberapa ancaman dan siksaan yang dialami Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, Abu Jahal melihat Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Ia mencerca dan menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah SAW, dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah paman Rasulullah SAW marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Engkau mencerca dia Rasulullah SAW, padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku, tantang Hamzah. Suatu hari, Uqbah bin Abdul Mu'id melihat Rasulullah SAW bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan surbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah SAW karena takut pada Bani Hashim. Penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada kara kezinya. Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan menimpakan barang yang sama ke kepala Abu Lahab. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Islam memiliki prinsip dakwah. Dakwah adalah satu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengajak orang lain berperilaku, bersikap, dan berkehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki prinsip dalam berdakwah, yakni tidak mengenal pemaksaan apalagi kekerasan, bahkan bebas menentukan pilihan akidah atau agama. Tidak boleh seorang pun memaksa orang lain untuk masuk Islam. Ibrah dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, memiliki sikap tangguh. Dalam upaya mencari kesuksesan, diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ia berjuang memberantas kemusyrikan. Sebagai contohnya, menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya. Melaksanakan segala peraturan di sekolah sebagai bentuk pengamalan sikap disiplin dan tanggung jawab. Menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam meraih suatu keinginan. Jadikanlah kegagalan sebagai cambuk agar tidak mengalaminya lagi di kemudian hari. Ibrah yang kedua, memiliki jiwa berkorban. Perhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya, pengorbanan mereka tidak hanya berupa harta, keluarga yang ditinggalkan, bahkan mereka rela meregang nyawa untuk memperjuangkan tegaknya tauhid. Sebagai contoh, menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat, menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan,
dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.